Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya, plus dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bos, yang dipikirkan PSSI, yang dipikirkan pelatih timnas, pemain-pemain timnas, dan penggemar sepak bola Indonesia sekarang ini hanya satu, bos. Apa itu? Gimana caranya tim nasional Indonesia masuk Piala Dunia? Karena Piala Dunia saat ini adalah tujuan utama, impian kita, bos. Lah, pertanyaannya, gimana sih agar tim nasional Indonesia masuk Piala Dunia? Jawabannya sederhana saja, bos. Jawabannya adalah timnas kita harus memenangkan di 2 laga grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Cukup itu saja, bos. Jadi intinya adalah jawabannya kita harus menang di putaran keempat grup B. Cukup itu saja, bos. Lah, pertanyaannya kembali, bos. Gimana agar timnas kita menang? Yang kita tahu padahal lawan-lawan kita itu sangat-sangat berat, sangat-sangat kuat. Bos, untuk menjawab gimana cara kita menang, kita perlu apa sih arti kemenangan itu? Jadi kita perlu mengerti apa sih arti kemenangan dalam sepak bola itu. Kemenangan itu adalah kita dapat mencetak gol ke gawang lawan, satu. Dan yang kedua, gimana kita agar tidak kebobolan. Saya ingatkan lagi, kemenangan konteksnya adalah gimana kita dapat mencetak gol dan gimana kita agar tidak kebobolan. Lah, kita bahas yang pertama dulu, bos. Gimana caranya sekuat timnas kita dapat mencetak gol? Bos, selama ini seperti yang kita ketahui bersama, timnas kita begitu kesulitan, begitu berat sekali untuk mencetak gol, bos. Kita selalu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 1-0, terkadang imbang. Kita dapat memperoleh kemenangan telak kemarin hanya melawan Taiwan saja. Ya, kita tahu, bos, Taiwan itu sangat tim yang sangat di bawah kita jauh, bos. Lah, untuk melawan tim berat-berat ini gimana cara mencetak gol? Jawabannya adalah kerjasama, kekompakan, saling mengerti, satu visi di mana? Di lini depan. Lini depan serangan itu mencakup pemain tengah, winger, sayap, dan striker. Lah, kekompakan tim itu dalam arti gimana caranya kompak, serasi, saling mengerti agar mendapatkan peluang, agar memanfaatkan peluang menjadi gol. Bos, bila mana pemain tengah ketika menyerang mendapatkan bola atau pemain sayap mendapatkan bola, kekompakan itu tentunya pemain tengah atau sayap yang mendapatkan bola sudah tahu betul kemana bola itu akan didistribusikan. Dan sementara untuk pemain depan, striker, ketika pemain tengah atau sayap mendapatkan bola, striker ini harus mengerti aku harus bergerak kemana, sementara aku dijaga ketat oleh pertahanan lawan. Lah, ini semua perlu kekompakan tim. Bos, selama ini, ya aku tahu, kalian sudah tahu, kan kita sama-sama menonton timnas ketika bertanding. Serangan timnas itu cenderung mudah dibaca. Kita menyerang, umpan-umpannya sangat bagus dari lini belakang, lini tengah. Terus dari lini tengah rata-rata bola dialirkan ke sayap kanan maupun sayap kiri. Lalu bola dialirkan ke depan melalui umpan lambung dengan tujuan pemain depan dapat menyambut bola untuk mencetak gol. Strategi ini selama ini yang saya lihat cenderung tidak terlalu efektif. Bukan tidak efektif, bos, tidak terlalu efektif. Karena tetap saja strategi ini kita kesusahan dalam mencetak gol, bos. Lah, apakah strategi ini harus ditinggalkan? Tidak, bos, jawabannya. Strategi ini tetap berjalan. Tetapi kita harus fokus dengan opsi lain.
Opsinya adalah rata-rata pengamat bilang kita harus mempunyai pemain yang kreatif, kita harus mempunyai pemain yang penguasaan bolanya kuat, kita harus mempunyai pemain depan yang ngeyel dan bekerja keras. Itu semua tidak cukup, bos. Paling yang kalian tahu, menurut kalian pemain kreatif itu adalah pemain yang mempunyai kemampuan untuk berduel melewati 1-2 pemain pertahanan lawan, membuka ruang, terus mencetak gol. Ya, itu betul, bos. Tapi untuk saat ini, dalam skuad tim nasional Indonesia, tidak ada pemain yang semacam itu, baik di lini tengah, sayap maupun lini depan. Kalau saya lihat, hanya ikan buaya yang sanggup melakukan itu, tapi kemampuannya masih terbilang standar. Lah, terus gimana cara memecahkan kebuntuan ini, bos? Ya, jawabannya seperti yang saya bilang di awal tadi. Kita membongkar pertahanan lawan yang defensif, apalagi parkir bus, tidak hanya perlu melewati 1-2 pemain, bos. Tapi untuk saat ini, alangkah baiknya, alangkah efektifnya, kekompakan memakai strategi umpan 1-2 antara lini tengah, lini sayap, winger, maupun striker. Umpan 1-2 yang begitu cepat. Lah, kekompakan ini bisa terwujud bila mana. Gimana, bos? Bila mana dilatih. Jadi, untuk mencetak gol tidak hanya tugas striker saja, bos. Tapi perlu kekompakan. Bisa juga dari lini tengah, dalam shot on target, shooting dari jarak jauh, kalau menemui kebuntuan, dan dari berbagai arah, bos. Dan tidak hanya tugas pemain tengah saja, sayap maupun striker. Bila mana ada peluang, misalnya dari sepakan sudut, sepakan pojok, bisa saja pemain belakang yang mempunyai postur tertinggi bisa membantu ke depan untuk menyambut umpan-umpan lambung. Jadi itu semua perlu kekompakan, terus mempunyai tujuan satu visi untuk membongkar pertahanan lawan, saling mengerti satu sama lain, dan harus efektif. Itu untuk mencetak gol. Lah, dalam arti kemenangan kedua, gimana caranya agar kita tidak kebobolan? Jawabannya juga sama, bos. Perlu kerjasama, kekompakan tim, saling mengerti di mana? Di lini belakang. Lini belakang itu mencakup gelandang kanan, gelandang kiri, kedua back tengah kalau memakai strategi back 4, dan pemain tengah juga, bos. Melibatkan bahkan sampai penjaga gawang untuk lini belakang. Bos, yang dipikirkan lini belakang ini dalam kekompakan, harusnya gimana caranya agar penjaga gawang alias kiper merasa aman, merasa tidak terancam oleh serangan lawan? Jawabannya adalah harus memutus serangan lawan, harus menghentikan serangan lawan, bos. Lah, misalnya, bos, ibaratnya pemain Kevin Verdong, gelandang kiri, terlewatkan oleh pemain sayap kanan lawan. Apa harus dibiarkan saja? Itu hanya tugas Kevin Verdong. Tentunya bila lini belakang kompak, pemain lainnya harus menutup itu, bos. Begitupun lini tengah, back tengah, bila terlewati oleh lawan, antara gelandang maupun pemain tengah pula juga harus mengerti untuk menggantikan menutup serangan lawan. Jadi, kekompakan tim dari belakang itu tidak tugas kamu misalnya Kevin di gelandang kanan, pokoknya tanggung jawab saya cuma di kanan, menjaga kanan. Tidak seperti itu, bos. Terus Verdong, tugas saya harus di kiri kuat, pokoknya di kiri nggak mau yang lain. Terus pemain tengah juga ke tengah, tugas saya di tengah, saya nggak mau urusan dengan posisi lain. Enggak, bos. Harus tim ini di lini belakang benar-benar kompak, saling menutup, butuh kerjasama yang kuat, saling mengisi, saling mengerti. Nah, ini yang dibutuhkan, bos. Bisa saja, bos, pemain depan juga harus mengerti lini belakang. Bila mana timnas kita diserang habis-habisan, apakah pemain depan harus diam saja di depan karena tugasnya hanya di depan? Tidak, bos. Pemain depan juga harus mengerti keadaan kondisi tim, ikut turun untuk apa? Untuk membantu pertahanan, tapi juga harus transisi cepat ketika menyerang. Lah, kekompakan, kerjasama tim, saling mengisi, saling mengerti itu bisa terwujud bila mana apa? Bila mana dilatih kerjasamanya itu, bos. Bila mana mental kuat, mental, bos. Sudah dilatih, sudah kompak, pas terjun di pertandingan, di arena laga. Kalau mentalnya tidak kuat, apa yang sudah direncanakan itu akan mudah buyar, bos. Karena apa? Mental. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk kerjasama itu? Agar terjalin kuat kekompakan, fisik yang bagus, saling mengerti, dan mental. Itulah, bos, kunci untuk memenangkan 2 laga pertandingan di ronde keempat melawan Arab Saudi maupun Irak, bos. Intinya adalah tim ini kompak, saling mengerti, mempunyai visi yang sama. Lah, ini semua bisa berjalan sempurna bila mana mempunyai kapten yang sanggup menghandle, mengingatkan
Apa itu visi tim? Bos, ketika dalam masa pertandingan di tengah lapangan, ketika pelatih mengingatkan dengan teriakan, belum tentu pemain mendengar apa yang disarankan pelatih. Karena posisi pemain pas pertandingan itu lagi fokus, bos. Fokus dalam bola. Lah, kalau kita mempunyai kapten yang sekiranya dianggap mengerti keadaan tim, bisa membangun semangat tim, itu yang dibutuhkan, bos. Selama ini kaptennya siapa? Jai Inses. Kalau saya lihat Jai Inses sanggup mengemban tugas itu, bos. Bos, intinya tadi, bos, membangun kolektivitas kekompakan tim untuk memperoleh hasil positif di putaran keempat dan mental tim. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan salam olahraga. Mantap.